manajemen sumber daya manusia yang strategis. Target SDM kunci para eksekutif adalah tambahan yang ideal dengan mendorong pendekatan dewan direksi yang berlarut-larut. Hal ini sesuai dengan Leipzig and Lobby pada tahun 1990 yang mendasari alasan mereka bahwa dalam bisnis adalah ide untuk mencapai keunggulan melalui SDM utama organisasi, memberikan pandangan tentang metode paling efektif untuk menyelesaikan masalah dasar atau faktor pencapaian yang terkait dengan SDM dan menetapkan pilihan penting yang memiliki dampak jangka panjang yang besar terkait dengan cara perilaku dan pencapaian yang berwibawa. Tujuan mendasar dari Vital Human Resource Management organisasi adalah untuk menciptakan kemampuan kunci dengan menjamin bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang berbakat, berkomitmen, dan dapat memacu untuk mencapai keunggulan bersaing. Manajemen SDM strategis memiliki 3 cara untuk mencapai tujuan bisnis, antara lain yang pertama, sumber daya manusia adalah sumber mata air yang signifikan, dan yang kedua, orang-orang yang melaksanakan tindakan harus dipikir dengan matang. Yang ketiga itu metodologi yang efisien harus digunakan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi yang akan dicapai. Manajemen SDM strategis adalah interaksi yang mencakup penggunaan cara yang komprehensif untuk menangani kemajuan teknologi sumber daya manusia yang digabungkan dengan teknik bisnis pada tingkat yang sama atau sama lain. Prosedur ini menentukan arah dan rencana yang terkait dengan pertimbangan otoritatif umum seperti kelayakan hierarkis dan sumber daya manusia. Organisasi seperti aset, pembelajaran, dan peningkatan hadiah dalam hubungan kerja. Berbagai isu yang ada di dalam lingkup HRM meliputi 7 hal yang berikut. Yang pertama, kemampuan organisasi untuk lebih spesifik. Secara organisasi dapat memenangkan opsi melalui kemampuan. Yang kedua, peningkatan terus-menerus, khususnya dengan kemajuan yang melibatkan dan mendukung untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, informasi yang para eksekutif khususnya memperoleh, menenangkan, memperdagangkan, dan memanfaatkan informasi untuk menganalisis pembelajaran dan eksekusi. Yang keempat itu ada sumber daya untuk menarik secara spesifik dan memperoleh SDM yang baik. Kelima, reward secara spesifik mencari tahu apa yang dibutuhkan organisasi dalam jangka panjang untuk membuat dan melaksanakan pengaturan pemberian reward, melaksanakan dan mencapai target bisnis dan memenuhi kebutuhan mitra. Yang keenam, belajar dengan berkembang, khususnya memberikan iklim yang dapat digunakan individu untuk belajar dan bereaksi. Yang ketujuh ataupun yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan individu, khususnya memutuskan kepentingan organisasi terkait dengan kebutuhan yang harus diselesaikan dan mengubah keinginan untuk mengawasi organisasi yang terkait dan bekerja dengan